Yintian dan orang lain melihat bahwa Dutian ingin bergerak, dan mereka segera berjaga-jaga. Bagaimanapun, Dutian terkenal sebagai orang baik. Maukah kamu pergi? Tubuh Dutian berkilauan dengan emas, begitu pula tongkat emasnya. Yintian mengeluarkan gelas transparan, dan kemudian jalan napas, biksu mati, saya baru-baru ini mendapat harta karun. Jika kamu berani memindahkanku, aku akan melindungimu di dalamnya. Ketika Dutian melihat gerbang harta karun dan mengeluarkan harta karun itu, seluruh orang menjadi marah. Kamu hanya keras kepala. Kaulah yang keras kepala. Yintian bersenandung, tetapi Dutian tidak peduli, jadi dia harus mulai. Hanya saja Yintian tidak mudah diprovokasi. Selain itu, gerbang Tongbao selalu dirampok oleh orang-orang, jadi ada banyak senjata ajaib yang aneh. Secara khusus, tangan langit perak membuatnya percaya diri. Senjata ajaib menjadi mulut besar dan langsung menutupi langit feri. Dutian menggunakan tongkat emas, tetapi dia tidak bisa mematahkannya, dan tidak bisa membuka jalan napas belakang penutupnya. Cepat keluarkan aku. Saat aku membuka sampul ini, butuh 1 jam sebelum aku bisa memasangnya kembali, jadi kamu akan menunggu perlahan untuk melihat bagaimana aku bisa menyelesaikan bocah itu. Langit perak tersenyum puas. Dutian sedang terburu-buru. Melihat adegan yang akrab ini, Sike terlihat pucat karena ketakutan, tetapi tidak ada yang percaya kata-katanya. Sebaliknya, dia terus mengikatnya di bawah pohon. Lintian sudah berjalan ke tempat gelap, dan merasakan kekuatan menyerang jiwanya dan tertawa, sepertinya pasti ada sesuatu seperti batu jiwa di dalamnya. Benar saja, dalam waktu singkat, Lintian melihat pilar batu hitam besar, dan di sekitar pilar itu, ada juga beberapa tulang. Jelas, orang-orang ini juga tertarik dengan hal-hal di sini, tetapi mereka tidak tahan dengan kemampuan serangan jiwa yang kuat di dalamnya. Tapi Lintian berbeda. Jiwanya adalah roh, dan bahkan hal-hal paling kuat di depannya tidak banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Lintian dengan mudah datang ke pilar batu, dan ada beberapa kata terukir di atasnya. Lubang iblis abadi. Melihat ini, Lintian terlihat terkejut, gua iblis abadi? Bahkan di dunia, gua abadi dan iblis adalah gua aneh yang awalnya muncul di negeri dongeng dan kerajaan ilahi. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana itu datang, hanya saja itu muncul di beberapa tempat khusus dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, setiap kali gua abadi muncul, itu akan menyebabkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dalam gua. Karena selalu ada beberapa harta atau mantra langka, bahkan beberapa ramuan dan barang berharga lainnya di gua iblis abadi. Tapi sekarang ada hal-hal ini di sini, yang membuat Lintian sangat bingung. Namun, semuanya datang ke sini. Lintian tidak sopan. Setelah mencari beberapa saat di gua ini, dia melihat awan di balik pilar batu. Awan peri, juga disebut awan luar angkasa, karena di ruang ini, ada hal-hal langka yang tersembunyi, dan orang-orang datang ke sini untuk menemukannya. Melihat Lintian datang ke awan yang mengambang di sana, sama-sama. Seluruh orang melompat ke dalamnya. Orang-orang di Tongbao Man ini terkejut saat mendengar kata-kata Lintian. Saat ini, Yintian menatap Lintian seolah-olah ada api yang menyala di hatinya. Tidak, itu sampah? Ya, itu yang saya katakan. Yintian melihat nada Lintian dan sikap mendominasi dan bersenandung, jika saya sampah, maka Anda tidak sebaik sampah. Lintian berpikir membosankan berbicara dengan omong kosong seperti itu, tetapi Dutian berteriak kepada Lintian, berapa banyak orang yang akan kamu bunuh? Selama itu terkait dengan aliansi kuno, bunuhlah. Lintian menjawab dengan sopan. Dia tercengang. Dia masih terkejut. Tidak bisakah kamu menjadi orang ini? Biarkan Tongbao Man menanganinya dengan sengaja, lalu membunuhnya sekaligus. Apa yang menurut Dutian benar? Lintian sengaja membiarkan beberapa orang pergi sebelumnya, hanya untuk membiarkan mereka lebih menarik orang-orang sekte Tongbao. Tetapi orang-orang ini tidak tahu kengerian Lintian, atau bahkan peringatan melintasi langit. Mereka tidak memperhatikan Lintian. Mereka masih berpikir bahwa Lintian hanyalah domba kecil, terutama setelah dia dirangsang oleh Lintian, parang muncul di tangannya. Parang ini berkilauan dengan emas, dan ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sana. Ketika orang-orang di sekitar melihat pisau itu, mereka tampak iri, sementara Yintian menatap Lintian dan mencibir, "Wah, kamu seharusnya senang aku menggunakan senjata ajaib seperti itu untuk berurusan denganmu." Lintian acuh tak acuh, tetapi Dutian berteriak, "Apakah kamu gila? Apakah Anda menyesal sampai Anda mati?" Dalam sejarah itu sudah bisa menakutkan dengan cara bergumam gemetar, "Mati, ini akan mati." Yintian menatap Dutian, biksu yang sudah mati, lihat bagaimana aku bisa membersihkannya. Langit perak selesai berkata, parang di tangannya sudah terbang keluar, dan targetnya adalah Lintian. Lintian melihat belati terbang itu, tapi dia tertawa. Pada saat ini, pisau lempar melintasi sisi Lintian, dan terbang kembali ke telapak tangan Lintian. Mereka yang ada di Tongbao Man ingin tahu tentang apa yang terjadi dan mengapa itu sangat aneh. Yintian juga bingung, jadi dia melambai dan berencana untuk mengambil parang itu kembali. Tanpa diduga, parang itu ada di telapak tangan Lintian dan segera dibuang, berubah menjadi tumpukan besi tua dan jatuh ke tanah.
Orang-orang itu langsung terkejut, dan mata Yintian bergetar, dan hatinya berlumuran darah. Ini adalah hartaku. Tidak peduli alat apa, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang saya hancurkan. Orang-orang tercengang dan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melakukannya. Tapi Du Tian berteriak, apakah kamu belum bangun? Orang-orang ini mengira itu hanya kecelakaan, dan Yin Tian bahkan lebih, jadi mereka memimpin untuk mengeluarkan senjata ajaib lainnya. Hasilnya sama. Ketika semua senjata ajaib ini mencapai telapak tangan Lin Tian, mereka berubah menjadi tumpukan besi tua. Melihat besi tua, orang-orang itu benar-benar ditutup matanya, dan hari itu kembali memperingatkan, apakah kamu masih berlari? Berani menghancurkan senjata ajaibku? Bagus. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Yin Tian menyala, dan pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya ada di sanak di depannya. Lalu dia melotot, nak, matilah. Saat ini, selain Du Tian dan Shike, orang lain berpikir bahwa Lin Tian pasti akan mati jika mantra sekuat itu terus berlanjut. Namun, orang-orang ini kemudian melihat pemandangan panik, dan melihat tubuh Lin Tian bersinar dengan cahaya hitam, yang berubah menjadi lingkaran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian lingkaran kecil ini meledak dan menghantam orang-orang, dan orang-orang ini, satu persatu, berteriak seolah-olah jiwa telah diserang. Beberapa dari mereka masih menangis, dan Yin Tian adalah yang paling kuat, tetapi meskipun demikian, dia lumpuh dan kejang-kejang di tanah. Apa yang terjadi? Shike terkejut, dan Du Tianjing berkata, serangan jiwa? Anda baru saja menggunakan serangan jiwa. Lin Tiangang baru saja menggunakan adegan kedua kepunahan virtual, pembunuhan kilat jiwa. Soul Flash Kill adalah versi upgrade dari lingkaran hitam itu, yang dapat memadatkan lingkaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan memainkan pemusnahan virtual. Karena kepunahan virtual ditujukan pada jiwa, dan kohesi Yuanying gelap membuat kekuatan serangan jiwa Lin Tian meningkat secara dramatis, yang membuat Lin Tian menunjukkan pembunuhan kilat jiwanya. Jika bukan karena Yuanying yang gelap, alam emas Lin Tian tidak akan mampu mengerahkan alam kedua kepunahan virtual. Tetapi sekarang ada Bai Yuan gelap, dan pihak lain tidak memiliki perangkat pertahanan jiwa, atau tidak ada sihir pertahanan jiwa, Lin Tian dapat dengan mudah membuat jiwa dalam keadaan terganggu lebih buruk daripada kematian, atau bahkan lumpuh. Namun, Lin Tian masih sedikit tersesat. Kultivasi masih terlalu lemah, jadi kekuatan jiwaku tidak bisa meledak sepenuhnya. Saat ini, yang paling tidak dimiliki Lin Tian adalah kultivasi, bukan kekuatan jiwa. Jika dia memiliki kultivasi yang cukup, dia dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk langsung membunuh dewa melalui kultivasi yang kuat. Tapi saya tidak bisa melakukannya sekarang, terutama untuk Yuanying yang gelap. Kekuatan jiwa yang meletus hanya untuk mengatasi gangguan yang tidak terlindungi ini. Tapi di mata Du Tian, Lin Tian adalah iblis. Secara khusus, jika dia menyerang jiwa, dia akan membuat sekelompok ahli hidup lebih baik daripada mati dan menjabat tongkat di tangannya. Karena penutup transparan tidak terpengaruh oleh tuan rumah Yin Tian, penutup yang terperangkap di Du Tian dipukul dan terbang, dan Du Tian dengan cepat membicarakannya di mulutnya. Untuk sesaat, kata-kata mantra jatuh pada orang-orang ini. Segera orang-orang ini berangsur-angsur bangun, tetapi rasa sakit barusan membuat mereka takut, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu juga bisa tenang. Sepertinya kamu, biksu, tahu banyak. Bisakah kamu berhenti membunuh orang, katanya. Kamu juga tahu. Mereka membuatku marah. Lin Tian tampaknya tersenyum, tetapi langit perak itu telah berdiri, tetapi melihat warna Lin Tian Shen panik, bahkan selangkah demi selangkah mundur. Orang lain sama, dan Du Tian memegang tongkat emas dan menatap Lin Tian. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh mereka. Sebelum itu, kamu tidak bisa menghentikanku, apalagi aku sekarang. Lin Tian memiliki Bai Yuan gelap, kekuatan keseluruhan tubuh, secara alami lebih rumit, jadi dia tersenyum aneh. Ada begitu banyak tembok di sekitar orang-orang itu, dan kemudian Raja Api melintas di dinding. Orang-orang itu berteriak satu persatu, tetapi Du Tian terkejut. Dia ingin membantu, tetapi Lin Tian juga meninggalkan tembok untuknya dan berkata, lihat itu. Kamu iblis, katanya. Aku tidak membuat masalah, tapi tidak ada gunanya orang lain membuat masalah untukku, apalagi kamu, Tianfo. Dengan Lin Tian selesai, dia berjalan ke langit perak selangkah demi selangkah, dan langit perak sangat dibudidayakan. Topeng aura terkonsentrasinya melawan Raja Api satu persatu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Bagus. Aku bisa bertarung begitu lama. Yin Tian takut, dan berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, selamatkan hidupmu, aku salah. Salah? Mengapa saya tidak berpikir Anda salah? Lin Tian bertanya, dan langit perak hampir menangis. Ini benar-benar salah. Ayo. Ayo pergi. Apakah itu? Pada saat ini, ada lingkaran hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian. Ketika mereka melihat mereka semua menangis ngeri. Melintasi langit benar-benar gila. Hentikan. Tapi kemudian langit perak meraung, aku akan melawanmu. Ledakan, Yuan Shen besar meledak, dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan ledakan besar ini menarik banyak orang.
Ketika mereka tiba, mereka melihat sepotong tanah yang terbakar, hutan terbakar di sekitar mereka, dan pintu masuk gua yang sempurna. Seseorang mengenali gua itu sekilas dan berteriak, "Lihat, bukankah ini gua dengan semua tulangnya?" Ketika mereka mendengar ini, mereka semua pergi untuk memastikannya, dan mereka menemukan bahwa tanpa kekuatan yang membuat jiwa tidak nyaman, mereka bergegas ke gua dengan rasa ingin tahu satu persatu, tetapi mereka masih mayat. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa lubang di sini bisa diakses sesuka hati, dan semburan tanah hangus di luar. Di jalan setapak, Lin Tian berjalan perlahan, tetapi salib Tian ini ada di jalan napas itu. Kamu memiliki kemampuan untuk menjebakku lagi. Menjebakmu? Itu hanya buang-buang waktuku. Kalau begitu aku akan terus mengganggumu. Saat ini, Du Tian ingin melibatkan Lin Tian dan mencegah Lin Tian menyakiti orang. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka kamu harus terus mengikuti, dan sebaiknya kamu membiarkan mereka yang menggangguku menjauh dariku. Ketika Du Tian mendengar ini, dia merasa terhina. Jika mereka mendengarkan, mereka tidak akan dibunuh olehmu. Anda mungkin salah paham. Itu adalah orang yang meledakkan dirinya barusan. Jika saya tidak berlari cepat, saya akan mati. Lin Tian tersenyum. Itulah yang Anda lakukan. Lin Tian segera menggelengkan kepalanya. Tidak, itu keserakahan. Jika mereka tidak ingin merampok saya, apakah mereka akan mati? Kamu, bagaimanapun, ada hubungannya denganmu. Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saya harap Anda selalu berpikir begitu. Du Tian berkata sambil berjalan dengan tongkat emas, sejak hari ini, aku harus mengikutimu. Terserah kamu. Lin Tian tidak peduli dan mulai memperjuangkan supremasi. Karena selain bersaing memperebutkan peringkat, ada juga beberapa kota kecil di daerah ini. Kota-kota ini adalah hal-hal yang jenius tukarkan atau beli satu sama lain. Lin Tian ingin melihat apakah dia dapat menemukan batu jiwa dan hal-hal lain. Bagaimanapun, 8 batu jiwa masih jauh dari alam Yuanying yang sebenarnya. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian datang ke area hegemoni. Ada sebuah kota kecil, dan ada orang di mana-mana di kota itu. Dapat dikatakan bahwa orang pandai paparan sinar matahari. Pada saat yang sama, ada banyak bangunan, serta tempat-tempat di mana kios digunakan untuk bisnis. Ketika Lin Tian dan Du Tian tiba, Lin Tian pergi ke penginapan terlebih dahulu. Namun, selama penginapan punya uang, itu bisa masuk, dan tidak ada ulas sarjana. Oleh karena itu, jika Anda ingin menanyakan informasi, Anda hanya dapat duduk di sini dan mendengarkan diskusi orang lain, atau bertanya kepada Xiao Er. Ketika Lin Tian duduk, dia mengeluarkan beberapa batu roh dan tersenyum pada bocah lelaki itu dan berkata, "Anak kecil, tidakkah kamu tahu apa yang menarik di kota?" Melihat Lin Shi, keduanya langsung tersenyum, "Tuan, Anda benar bertanya kepada saya. Katakan." "Ayo, yang terbaru ada di sini, bahkan yang di jam sebelumnya, saya sudah merekamnya." Pelayan mengeluarkan selembar kayu, dan ini direkam sementara oleh pelayan. Lin Tian tersenyum dan mengambilnya. Ini dia. Anak laki-laki kecil itu segera pergi dengan gembira dan penuh rasa terima kasih, dan kemudian Du Tian menatap Lin Tian dengan aneh, "Kamu sepertinya sering datang ke sini." "Apa? Ketika Anda meminta informasi, itu berarti Anda sering datang? Anda mengenal kota ini dengan sangat baik, seolah-olah Anda tahu bagaimana menuju ke sana." Hari Du itu telah menemukan masalah apa yang menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tata letak 10 pegunungan Fengxian bersatu." "Apa pertanyaannya? Apakah kamu pernah ke pegunungan Fengxian lainnya?" Lin Tian tidak menjawab, tetapi melihat isinya. Du Tian itu pasti membosankan, dan kemudian melihat sekeliling, berharap tidak ada yang datang ke Lin Tian untuk mencari masalah. Tetapi ketika Lin Tian melihat potongan kayu itu, dia langsung tertawa, "Rumah bordil ini sangat menarik." Rumah bordil apa?" Du Tian mengerutkan kening sekaligus, sementara Lin Tian menertawakan Du Tian dan berkata, "Anda biksu, apakah Anda menjauhkan diri dari 7 emosi dan 6 keinginan?" Mendengar ini, Du Tian menatap seolah dia mengerti sesuatu. "Wah, sudah kubilang, kamu tidak berpikir kamu pergi ke sana, aku tidak akan mengganggumu. Anda boleh datang, tetapi saya pikir Anda adalah biksu yang sangat lembut dan adik perempuan di rumah bordil. Mereka pasti sangat menyukainya." Du Tian langsung tersipu dan berkata dengan marah, "Aku akan mengikutimu sampai akhir." Lin Tian bangkit untuk membayar dan berbalik. Du Tian menegur dalam hatinya, "Pria ini, bukankah dia benar-benar pergi ke rumah bordil untuk mencari seorang wanita?" Lin Tian benar-benar ingin pergi ke rumah bordil, tetapi dia menemukan bahwa ada seseorang di rumah bordil yang memiliki batu jiwa. Dia ingin bertemu orang itu sebentar. Tapi Du Tian tidak tahu. Dia pikir Lin Tian ingin meluruskan dirinya dengan sengaja, yang membuatnya sangat malu. Dia bahkan berkata, "Sudah kubilang, aku akan mengikutimu." Lin Tian mengabaikannya dan membiarkannya mengomel di jalan sampai Lin Tian datang ke gedung hijau. "Bangunan wewangian malam. Yi Xianglo, itu nama yang bagus." Lin Tian tersenyum dan masuk. Bau semua jenis bubuk pemerah pipi dan semua jenis wanita berteriak.
Tidak hanya itu, tetapi juga sekelompok jenius yang kecanduan lengan wanita. Sampai kemunculan Ferry, seseorang berteriak, "Lihat, Ferry akan datang." Seperti yang diharapkan, Dutian terkenal. Ketika orang-orang mendengar tentang dia, banyak orang menatapnya sekaligus. Beberapa orang yang menderita kesulitan hari transisi menertawakannya. "Biksu kecil, apakah kamu datang untuk bersenang-senang? Biksu kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa dekat dengan wanita? Apa yang Anda lakukan di sini?" Beberapa orang bahkan lebih merenungkan. Wanita mana yang bisa membiarkannya? Saya memberinya 10 juta lingshi malam ini. Wanita-wanita itu bersorak sekaligus, dan kemudian wanita yang tak terhitung jumlahnya maju, sementara Lintian tertawa. Ini sangat menarik. Dutian segera berkata kepada semua wanita, "Nona-nona, tolong jangan mendekat. Saya akan marah, dermawan." Wanita dermawan. Pada saat ini, seorang wanita telah merusak pakaian Dutian, dan Dutian sedang terburu-buru. Dia segera memiliki kilatan emas di tubuhnya. Kemudian dia berkata kepada para wanita itu, "Tolong hargai dirimu sendiri, dermawan." Tetapi para wanita ini berkata, "Biksu kecil, ayolah, mengapa harus serius? Biksu kecil, apakah kamu tidak suka menyelamatkan orang? Kemudian Anda dapat menyelamatkan kami dan menghasilkan 10 juta bagi kami." Itu benar, jadi kita bisa melakukan jauh lebih sedikit. Seberangi cuaca untuk menjadi mata cemas. Kamu sakit parah, tidak punya penyelamatan. Selesai berkata, hari silang ini untuk bergegas keluar dengan cepat, setelah menemukan Lintian menghilang, tanyakan dengan mendesak, "Bagaimana dengan orang yang datang bersamaku?" Orang-orang mengabaikannya, tetapi terus menggodanya. Ini membiarkan hari itu sangat mendesak. "Jika Anda tidak memberitahu saya, di sini akan mati." "Aduh, aku takut." "Biksu kecil, aku akan memberitahumu saat kamu tidur denganku sepanjang malam." Itu benar. Dutian sedang terburu-buru. Namun, ada formasi untuk mencegah deteksi indera ilahi di rumah bordil. Ketika Dutian melihat rumah bordil, ada kabut di mana-mana, dan tidak ada yang bisa ditemukan. Terpaksa melintasi langit, hanya bisa melihat-lihat di sekitar sini, tetapi juga masuk ke kamar orang lain, takut beberapa orang berteriak. Untuk sementara, bisnis melintasi langit ke rumah bordil membuat keributan besar di rumah bordil, dan banyak orang keluar dari ruangan untuk menonton. Lintian, sekarang di luar loteng, menatap seorang wanita bordil yang membawanya ke samping dan bertanya, "Disinilah Nona Shen tinggal?" "Ya, tapi saudaraku, Nona Shen, adalah wakui terbaru. Dia hanya menjual keahliannya tetapi tidak tubuhnya. Selain itu, banyak orang ingin melihatnya setiap hari, jadi dia baru-baru ini menutup pintunya untuk berterima kasih padanya." Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Lintian kehilangan beberapa batu roh padanya. Wanita itu sangat senang dan dengan cepat menyimpannya. Lintian bertanya, "Apakah ada batu roh api di tangan gadis Shen ini?" "Batu jiwa api? Maksudmu bilang itu?" "Ini benar-benar terbuat dari batu Huohun, dan banyak orang ingin membelinya, tetapi dia menolak, dan Anda tidak datang untuk ini, bukan?" "Hampir." Wanita itu segera tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, lihat wajah yang kamu berikan pada Kulingshi. Sudah kubilang, gadis Shen ini, identitasnya tidak sederhana, jadi sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia, atau kamu akan sama dengan beberapa orang sebelumnya." "Bagaimana?" "Satu persatu, mereka akan dibawa pergi oleh bos kita." Wanita itu berbisik. "Siapa yang tahu suara kasar, di belakang datang, apa yang kamu lakukan, bunga kecil?" Ketika wanita itu berbalik dan melihat seorang pria besar dengan cambuk, dia segera tergagap. "Meneer Shan, pemuda ini, ingin menemukan Nona Shen." Pria yang bertanggung jawab, dengan wajah galak dan cambuk di tangan kanannya, memiliki beberapa bekas gigi hitam, dan tampaknya diracuni. "Berapa kali saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan membawa orang luar ke sini? Apakah Anda ingin Nona Shen mendapat masalah? Saya salah. Belum?" Wanita itu takut untuk pergi, dan pramugara gunung itu melihat ke atas dan ke bawah pada Lintian dan berkata, "Nama saya Shanye. Itu pelayan di sini. Jika Anda datang untuk mencari Nona Shen, saya menyarankan Anda untuk pergi. Jika Anda datang untuk bersenang-senang, Anda dapat menemukan gadis-gadis lain. Kami memiliki segala macam hal." Lintian melihat ke gunung dan berkata, "Saya akan menemukan Nona Shen." "Hei, nak, kenapa kamu begitu bodoh?" Setelah itu, pihak lain memegang cambuk dan mengguncangnya. Cambuk bergerak dan api berceceran. Itu tampak mengerikan. Tapi Lintian tidak takut. Sebaliknya, dia menatap gunung dan berkata, "Jika kamu terus memaksa reiki batin, tanganmu akan segera dibuang." Gunung itu melihat ke tangan kanannya, dan menemukan ada gelembung di sekitar hitam. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat menyingkirkan roh dan cambuknya. "Jika Anda ingin menyingkirkannya sepenuhnya, saya dapat membantu Anda." Gunung mengira Lintian pembohong dan meraung, "Wah, apakah kamu tahu bagaimana terluka? Itu sejenis binatang roh beracun. Ini sangat beracun. Sekali digigit, akan meninggalkan banyak racun di dalam tubuh. Kamu tahu aku telah digigit oleh makhluk roh. Saya seorang dokter. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu."
Shanye tidak percaya dan menatap Lin Tiandao. Kami memiliki dokter bintang 7 di rumah bordil. Dia tidak bisa disembuhkan. Bagaimana kamu bisa memilikinya? 7 bintang, ada apa? Lin Tian membenci jalannya, tetapi gunung itu tidak menyangka Lin Tian begitu gila, jadi dia bertanya, bisakah kamu benar-benar? Iya. Ya, kamu bisa membantuku untuk melihatnya. Gunung itu mengira tidak ada kerugian, tetapi Lin Tian berkata, jika saya membantu Anda, biarkan saya pergi ke sini. Melihat Lin Tian akan pergi ke loteng Nona Shen, Shanye tiba-tiba menjadi pucat. Lin Tian berkata setelah melihat dilemaannya, jika Anda tidak menangani racun tepat waktu, Anda akan dibuang, dan kemudian Anda akan dibuang, dan akhirnya. Ketakutan, gunung itu berkata, jika Anda dapat membantu saya akan membiarkan Anda masuk. Itu saja. Lin Tian meminta pihak lain untuk mengulurkan tangannya, lalu mengeluarkan beberapa jarum, dan mulai menusuknya di sisi lain. Gunung itu sedikit khawatir, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya bisa melihat jarumnya masuk. Orang ini, apakah tidak apa-apa atau tidak? Ketika gunung merasakan panas di tubuhnya, dia langsung panik, dan ketika dia ingin bergerak, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, gunung tidak dapat berbicara, hanya 2 mata yang dapat menatap Lin Tian. Lin Tian sibuk di sana, mengabaikan reaksi pihak lain, sampai setelah beberapa saat, Lin Tian mengambil kembali jarum satu persatu, dan kemudian racun di telapak tangan berubah menjadi darah hitam. Baiklah. Gunung itu tertegun, dan menemukan bahwa dia bisa bergerak, dan rasa sakit di tangannya hilang, bahkan darah hitam di lukanya pun hilang. Itu mengejutkan gunung. Ini. Ya, jauh lebih baik. Dokter bintang apa Anda, Tuan Muda? Dia bertanya setelah mengangguk liar. Apakah itu penting? Setelah menggelengkan kepalanya, gunung bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu sebut anak itu? Lin Tian. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Lin, katanya. Bolehkah saya masuk? Lin Tian bertanya. Gunung itu ragu-ragu, dan kemudian menatap Lin Tiandao. Tuan Lin, saya tidak menakuti Anda. Untuk mencegah orang lain mengganggu, gadis Shen itu telah menyiapkan susunannya di pavilion, yang menyebabkan banyak orang terburu-buru dalam kekacauan, dan semuanya dibakar. Oh, apakah itu benar? Jadi, saya menyarankan Anda, jangan masuk, atau saya tidak akan tahan ketika Anda terluka. Gunung itu cukup baik untuk membujuknya, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, selama kamu tidak menghentikanku, tidak akan terjadi apa-apa. Tuan Lin, saya bukan pembohong, katanya. Saya tahu Anda baik, tapi jangan khawatir, saya akan masuk sendiri. Ketika Lin Tian selesai, dia pergi ke pintu loteng. Ketika dia ingin membuka pintu, dia menemukan bahwa penjaga pintu itu panas, dan ada roh api yang kuat di dalamnya. Tapi Lin Tian tidak takut. Dia membuka pintu, dan kemudian ada lautan api. Melihat ini, gunung mulai berkata, jangan masuk, Tuan Lin. Lin Tian tidak mendengarkan gunung itu. Seluruh pria masuk, dan pintu tertutup. Itu menakuti gunung, sebuah ini mendesak. Jika dia mati di sini, dia akan mendapat masalah. Shanye segera berbalik, berlari ke halaman rumah bordil, dan datang ke sebuah rumah dan mengetuk pintu. Di dalamnya terdengar suara seorang wanita, suara apa itu? Bos, ada yang salah. Apa yang terjadi? Masuk dan katakan. Gunung membuka pintu dengan cepat, dan di dalamnya gelap, tetapi dalam kegelapan ada seorang wanita duduk di sana, mengirimkan bau aneh. Nyonya. Katakan padaku, ada apa? Kamu terburu-buru. Ada dokter yang baik barusan. Dokter yang baik? Wanita dalam kegelapan tidak mempercayainya. Tidak ada dokter muda di benua ini yang bisa membersihkan racunmu. Sungguh. Wanita itu ragu-ragu dalam kegelapan dan berkata, coba saya lihat. Cepat, atau dia akan terbakar. Gunung itu mendesak, dan wanita dalam kegelapan berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di tempat aslinya. Lin Tian sedang berdiri di loteng saat ini. Di loteng, lantai pertama adalah lautan api, dan pintu masuk ke lantai 2 tidak terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, di lantai 2, ada suara wanita yang memperingatkan, saya tidak akan menerima tamu, pergilah. Aku ingin batu jiwa api itu. Batu Wohun, ada yang menginginkannya, tapi itu milikku. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, dikatakan bahwa kamu mendapatkan batu jiwa api dari suatu tempat. Saya ingin tahu di mana itu. Itu lebih tidak mungkin memberitahumu. Wanita itu sangat gigih, dan Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, saya harus datang untuk menemukan Anda sendiri. Anda? Saya menyarankan Anda untuk tidak datang. Mengapa? Arai di sini semakin kuat. Jika kamu datang, kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Itu hanya arai normal. Sulit untuk tidak mengalahkanku. Arai ini, jangan katakan kamu, adalah bakat gangguan. Semuanya sama saja. Wanita itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tidak menyadari ancaman itu, tetapi langsung menaiki tangga ke lantai 2.
Di lantai 2, seorang wanita berbaju merah sedang duduk di tempat tertutup, dikelilingi oleh api, seolah-olah dia sedang berlatih. Pada saat yang sama, yang paling menonjol adalah gelang dan penampilannya. Hanya lihat gelang ini tembus cahaya, dan di dalamnya ada aliran api di gelang ini berenang di sekitar. Adapun penampilannya, dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Huakui. Di wajahnya yang lembut, dia memiliki bibir merah dan mata sedih, seperti kecantikan yang menyedihkan dan cantik. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Lin Tianeng muncul, matanya berubah seolah-olah dia melihat seseorang terkejut, dan rambut panjang yang tergerai semuanya melayang satu persatu, dan seluruh orang menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian memperkenalkan dirinya, nama saya Lin Tian. Adapun batu Huohun di tangan Anda, saya tidak tertarik, tetapi saya tertarik pada bagaimana Anda mendapatkannya dan di mana Anda mendapatkannya. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi tenang dan menatap Lin Tian dan berkata, aku tidak akan memberitahumu tentang tempat itu. Mengapa? Saya tidak ingin menyakiti orang. Wanita itu bersumpah, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, Nona Shen, menurutmu memberitahuku berarti membunuhku? Ya, itu tempat yang mengerikan, dan penuh dengan api, seperti tanah hantu di bumi. Mata wanita itu menunjukkan ekspresi aneh, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, Nona Shen, jika saya memaksa Anda untuk memberitahu saya. Wanita itu kembali sadar dan menatap Lin Tian. Kamu berada di alam emas. Saya Shen Qingyu. Meskipun saya bukan seorang jenius, kultivasi saya juga merupakan alam yang terganggu. Shen Qingyu, namamu baik-baik saja, tapi Nona Shen, jika aku bisa membiarkan batu Huohun di tanganmu meraihku, bisakah kamu memberitahuku tempat itu? Lin Tian menatap wanita itu, Shen Qingyu bertanya. Shen Qingyu tidak langsung mempercayainya dan berkata, Tuan Lin, bagaimana Anda bisa mengambil gelang ini dari tangan saya? Saya akan bertanya apakah Anda setuju. Jika kamu tidak bisa menerimanya, pergi saja sekarang, oke? Shen Qingyu ragu-ragu dan menatap Lin Tian. Lin Tian berkata, ya, tetapi jika saya mendapatkannya, Anda harus memberitahu saya. Iya. Shen Qingyu tidak berpikir Lin Tian bisa mengambilnya. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, gelang ini ada di tanganku. Bagaimana kamu bisa menerimanya? Tapi apa yang tidak diharapkan Shen Qingyu adalah ketika Lin Tian melambai, gelang itu terbang ke tangan Lin Tian, dan Lin Tian masih bermain dengan gelang itu dan berkata, itu benar-benar batu jiwa api, tetapi kemurniannya agak tipis. Shen Qingyu terkejut, terutama ketika dia melihat kerutan Lin Tian, dan bahkan memandang Lin Tian dengan aneh, bagaimana kamu melakukannya? Katakan padaku dulu, di mana tempat itu? Shen Qingyu ragu-ragu dan berkata, aku akan membawamu. Kalau begitu ganggu Nona Shen. Setelah Lin Tian selesai, dia mengendalikan gelang itu kembali dan berkata, kontrol senjata ajaib sudah cukup. Kontrol sihir. Shen Qingyu tidak begitu mengerti, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak sampai Lin Tian berkata, keluar, mengapa menyembunyikannya? Shen Qingyu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi pada saat ini, bayangan gelap keluar dalam kegelapan, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah wanita paruh baya, tetapi riasannya sangat cantik dan dewasa, dan dia mengenakan jubah hitam, dan mawar hitam besar bertatahkan pakaian hitam di depannya. Shen Qingyu melihat pria ini dan berkata dengan hormat, Nyonya. Wanita itu menatap Lin Tian dengan mata hitamnya yang tebal, lalu tersenyum dan berkata, saya induk Semang Ye Xianglo. Semua orang suka memanggilku Bos Malam. Bos Malam, suka bermain dalam gelap. Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Bos Malam itu tersenyum. Anda salah paham terhadap saya. Saya baru saja tiba sebentar, dan Anda menemukan saya. Lin Tian tersenyum, tetapi Shen Qingyu dan Bos Malam ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian mengetahuinya. Tetapi Lin Tian tidak berbicara. Bos Malam harus berkata, kamu benar-benar membersihkan racun gunung itu? Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja. Lin Tian berkata sambil tersenyum setelah melihat ibu bos berbicara dengan hati-hati. Bos Malam tersenyum tak berdaya, baris itu, tidak tahu Cilde, adalah keterampilan medis bintang beberapa. Berapa banyak bintang yang penting? Itu bisa menyembuhkan gunung, setidaknya 8 bintang, dan bahkan. Bos bertanya ragu-ragu malam itu, dan Shen Qingyu terkejut mendengar bahwa Lin Tian memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Lin Tian berkata, tidak peduli 8 bintang atau 9 bintang, mereka semua menyelamatkan orang. Mengapa peduli dengan mereka? Melihat bahwa Lin Tian Mei menghindari bos malam yang menjawab dan tidak tahu apa-apa, dia harus melihat Shen Qingyu, kamu benar-benar ingin membawanya? Aku kalah, jadi aku harus membawanya. Cara Shen Qingyu yang tidak berdaya itu, dan bos malam harus menatap Lin Tian, anak muda, keterampilan medismu, sangat ganas, mengapa mati? Menurutmu mengapa aku akan mati? Api di sana sangat mengerikan, dan ada banyak kebakaran yang berbeda, apalagi kamu, yang terganggu. Ketika kamu pergi ke sana, kamu akan sangat sedih. Bos malam itu tahu apa yang harus dilakukan bilang. Api yang berbeda? Seperti ini? Lin Tian kemudian mengeluarkan Raja Api. Raja Api berubah warna satu persatu.
Kedua wanita di tempat kejadian langsung terkejut, terutama bos malam bertanya dengan aneh, berapa banyak bintang kamu di dalam api? Apakah itu penting? Lin Tian selesai, menyalakan api. Malam itu bos secara bertahap menemukan Lin Tian tidak sederhana. Lihat Shen Qingyu, kalau begitu kamu, bawa dia. Shen Qingyu tahu bahwa dia tidak bisa kembali, jadi dia mengangguk, sementara bos malam mengirim mereka keluar dari loteng. Tapi di luar loteng, aku melihat langit salib yang ganas dengan tongkat emas. Akhirnya aku menemukanmu. Shen Qingyu dan bosnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian Xiao memandang Du Tian, ada apa? Apakah rumah bordil itu menyenangkan? Kamu. Aku tidak menyangka kamu akan memarahi. Sepertinya pikiranmu tidak cukup baik. Lin Tian tampak tertawa, tetapi ketika Du Tian mendengar ini, dia tahu bahwa suasana hatinya dihancurkan oleh Lin Tian. Seluruh orang menjadi tenang dan berkata, Anda tidak dapat merangsang saya. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang Shen Qingyu. Nona Shen, pimpin jalan. Bagus. Tetapi sang induk semang ragu-ragu, ada begitu banyak orang di sini. Ayo kita melalui pintu belakang. Shen Qingyu harus membawa Lin Tian pergi di pintu belakang. Meskipun Du Tian tidak tahu apa yang terjadi, dia mengikutinya sampai mati. Setelah mereka pergi, gunung itu muncul dan memandang induk semang dengan aneh. Tuan Semang, apakah Anda yakin ingin Nona Shen pergi sendirian? Pria itu tidak mudah. Sang induk semang selalu merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana saat ini, jadi dia terlihat aneh. Gunung dan alam liar juga merasa bahwa dia berkata, Anda tidak dapat menyembuhkan saya dengan keterampilan medis bintang 7, tetapi dia melakukannya dengan sangat sederhana. Lebih dari itu, dia bisa mengambil harta dari orang-orang di udara, dan bahkan menemukanku dalam kegelapan. Sang induk semang ragu, dan gunung itu terkejut. Induk semang, bagaimana dia tahu bahwa Anda tidak terlihat dan tidak dapat menemukan keadaan Anda yang terganggu? Bos Niang membeku dengan cara yang berat, orang ini, persis seperti awal. Pegunungan ingin tahu. Setelah Lin Tiansan meninggalkan kota, Shen Qingyu melepas kerudung dan bernapas, akhirnya. Tapi Du Tian bertanya, mau kemana? Apakah kepala botak ini temanmu? Shen membenci Lin Tian dan mengabaikannya, jadi dia bertanya pada Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya teman yang membosankan. Setelah mendengar percakapan itu, Du Tian berkata, saya ingin mengawasinya dan mencegahnya membunuh orang. Awasi dia? Shen Qingyu bingung, dan Du Tian memperkenalkan dirinya, saya Du Tian. Ternyata kamu yang usil. Shen Qingyu berkata, apa yang ikut campur? Saya menyebutnya bantuan. Tapi terkadang kamu menyelamatkan orang jahat. Menurut cara aneh Shen Qingyu, Du Tian berkata dengan cara Buddha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh di depanku. Wajah Shen Qingyu aneh, dan Lin Tian berkata, jangan perhatikan dia punya masalah otak. Aduh. Shen Qingyu juga berpikir, tetapi langit silang ini untuk mengatakan, ngomong-ngomong, kataku, aku akan selalu mengikutimu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Shen Qingyu terus memimpin. Tidak ada yang akan mengelola penyeberangan. Du Tian kemudian mengomel di sana sampai ketiganya memasuki hutan, dan dia menemukan sesuatu yang salah. Bukankah hutan ini daerah terlarang Gunung Fengxian? Shen Qingyu tidak berbicara, dan Lin Tian bahkan tidak berbicara, tetapi Du Tian buru-buru berkata, sudah kubilang, selalu ada beberapa makhluk roh beracun yang mengerikan di area terlarang. Begitu mereka bertemu dengan mereka akan diracuni sampai mati. Tapi Lin Tian dan kedua orangnya masih mengabaikannya, yang membuatnya sangat tertekan, sampai ledakan tawa, Shen Beauty, akhirnya biarkan aku menemukanmu. Di ruang dan waktu ini, ada seseorang yang berdiri di atas selembar kain, dan sekelompok orang yang menakutkan mengikutinya. Pria ini, lebar dan gemuk, dan penuh minyak, seluruh mulutnya seperti katak. Shen Qingyu terkejut. Itu kaya. Keluarga kaya. Siapa itu? Lin Tian tidak tahu dan tidak ingin tahu, tetapi pria itu, gemuk, berjalan menuruni kain dan menatap Shen Qingyu dan berkata, kecantikan Shen, setiap kali saya pergi ke rumah bordil, Anda tidak melihat saya. Kali ini, akhirnya aku punya kesempatan untuk melihatmu. Ku bilang, aku tidak ingin melihatmu, dan aku tidak akan memberitahumu. Shen Qingyu berkata dengan tegas, tetapi pria itu tersenyum dan berkata, oh, apakah itu? Apa yang kau lakukan? Itu bukan urusanmu. Jawab Shen Qingyu. Adapun pria gemuk yang tidak mengatakan apa-apa tentang Shen Qingyu, dia harus menatapnya. Dia menemukan bahwa itu adalah Du Tian dan pergi menemui Lin Tian lagi. Dia menemukan bahwa prestasinya harus mudah ditipu. Jadi pria gemuk itu menatap Lin Tian. Hei, nak, aku akan memberimu uang. Katakan padaku bagaimana? Lin Tian mengabaikannya, tetapi berbalik untuk melihat Shen Qingyu, pergi. Baiklah. Ketika pria gemuk itu melihat bahwa Lin Tian bahkan dapat memerintahkan Shen Qingyu untuk berbicara dengannya, dia kesal. Nona Shen, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa keluarga kaya saya juga keluarga terkaya di prefektur Yunzhou? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?
Shen Qingyu terus berjalan sendiri, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Pria gemuk itu harus memberi isyarat kepada beberapa orang di sekitarnya. Para pelayan itu segera maju dan mengepung 3 orang Lintian. Shen Qingyu terkejut dan berkata, Fu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Fu Feng, yang juga gemuk, datang dan tersenyum pada Shen Qingyu. Jika kamu mengabaikanku, aku akan membunuhnya. Fu Feng menunjuk Lintian, dan Dutian mendengar bahwa Fu Feng akan membunuh Lintian. Dia segera mulai khawatir, cepat dan jangan membuat masalah. Biksu yang sudah mati, itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Dutian mengeluarkan tongkat emas secara langsung. Dia berencana untuk mengusir orang-orang ini sebelum Lintian pindah kali ini. Karena itu, dia segera menyerang cahaya keemasan untuk menjebak Fu Feng dan yang lainnya. Fu Feng marah. Apa maksudmu? Jangan biarkan kamu menyentuhnya. Hari feri itu terus-menerus. Fu Feng sedang terburu-buru, dan dia memarahi, Biksu mati, kamu memiliki kemampuan untuk membuatku terjebak. Dutian tidak peduli, tetapi Lintian tertawa dan terus berjalan. Shen Qingyu dengan cepat menyusul dan menatap Lintian dengan aneh. Ini bukan temanmu. Mengapa membantu Anda melawan orang-orang itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia suka ikut campur? Lintian berkata sambil tersenyum. Shen Qingyu mengangguk. Itu benar. Tapi tiba-tiba semakin banyak orang muncul di dekatnya, dan mereka semua datang ke Shen Qingyu. Beberapa orang berteriak, Nona Shen, akhirnya Anda bersedia keluar. Nona Shen, bisakah Anda menjual aku batu jiwa api itu? Nona Shen, kamu masih sangat cantik. Orang-orang ini, ada yang kaya, ada yang berbakat, dan tujuan mereka tidak lebih dari tertarik dengan penampilan Shen Qingyu atau batu hohun. Ini membuat Dutian, yang ada di sana, tercengang. Sudah berakhir, begitu banyak orang. Saya melihat Dutian bergegas ke masa lalu, dan Fu Feng sangat senang ketika dia melihat cahaya keemasan menghilang, dan bergegas ke kerumunan. Saat ini, Dutian Xingyi mendorong orang, tetapi ada banyak orang yang berkuasa. Bahkan jika Dutian Sheng lebih kuat, dia tidak bisa mengusir orang-orang ini. Dan angin yang kaya tertawa, semuanya, Nona Shen, saya menginginkannya hari ini, jadi jangan merampok dengan saya. Orang lain tidak puas, anak kaya, jangan mengira kamu punya uang, kami juga memilikinya. Ya, kami tidak lemah. Tiba-tiba, orang-orang ini bertengkar, dan Dutian tahu bahwa itu pasti masalah besar hari ini. Terutama, ada orang di mana-mana yang tidak bisa pergi. Tapi Lintian memandang Shen Qingyu, yang bingung. Apakah kamu siap? Anda ingin? Shen Qingyu terlihat penasaran setelah melihat mata Lintian. Lintian mengulurkan tangan, meraih Shen Qingyu, dan kemudian naga bumi mencuri dan membawa mereka pergi. Semua orang terkejut, bawah tanah. Beberapa biksu dari Departemen Bumi segera melarikan diri, sementara orang kaya itu mengeluh, sialan, kejar. Para pelayan itu segera mengejarnya, tetapi Dutian Leng sedikit bingung, dia tidak membunuh siapapun. Ini di luar imajinasi Dutian. Ketika Lintian muncul kembali, dia telah tiba di suatu tempat yang dikelilingi oleh sekelompok ular yang sangat berbisa. Ketika dia melihat ular yang melilit dan yang terbang, Shen Qingyu menjadi pucat. Ini. Aku tidak menyangka akan melihat 5 ular beludak di sini. Lintian tertawa, dan Shen Qingyu bertanya-tanya, apa itu 5 ular berbisa? Lintian memandang ular dengan 5 warna dan 5 elemen cahaya dan berkata, 5 ular beludak, racun mereka, dapat membuat biksu 5 elemen diracuni dengan cepat, dan dapat menahan sihir biksu 5 elemen. Sangat kuat. Shen Qingyu menarik napas, tetapi Lintian tertawa dan berkata, itu akan sangat merugikan orang-orang yang terganggu atau di bawah. Jika Anda berlatih lebih tinggi, Anda tidak akan terpengaruh. Shen Qingyu berkata setelah suara, ayo pergi, itu terlalu menakutkan. Jangan khawatir. Kami akan menyingkirkan orang-orang itu dulu. Solusi? Apa maksudmu? Shen Qingyu memiliki semacam perasaan firasat. Benar saja, akan ada banyak orang. Tetapi orang-orang ini, melihat ular berbisa, satu persatu bergegas untuk berjaga-jaga, terutama beberapa orang yang datang dari bawah tanah, baru saja keluar dan melihat ular-ular itu, satu persatu berteriak. Hal macam apa? 5 ular beludak. Ini, omong kosong ini. Hutan terlarang benar-benar beracun. Ketika semua jenis orang berteriak, angin kencang datang, dan ketika dia melihat ular di sekitarnya, dia bereaksi sama seperti yang lain, jadi dia takut membiarkan dirinya mengikutinya dan melindungi dirinya sendiri. Untuk Dutian, ketika dia datang ke sini, dia memandang Lintian dengan aneh, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah mereka mengejarku? Aku akan memberi mereka beberapa hadiah. Lintian tidak tersenyum. Pada awalnya, Dutian mengira Lintian baik hati. Dia bisa melihat ular di sekitarnya, dan kemudian dia tahu bahwa Lintian lebih mengerikan daripada iblis. Mereka yang datang setelahnya berkata, wah, ular-ular ini tidak mudah diprovokasi. Itu benar. Jika Anda berani memprovokasi mereka, Anda akan tamat. Saat ini, orang-orang tidak berani memprovokasi ular. Mereka hanya bisa membuka selimut mereka dan berjaga-jaga.
Tetapi ular-ular itu berenang, dan mereka masih terbang di udara, menatap sekelompok orang ini dengan aneh. Satu persatu, orang-orang itu gemetar ketakutan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat pergi sekarang, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup setelah tindakan ular ini. Semua orang saling memandang, dan angin kencang melotot, wah, jika ular-ular ini mulai, kamu tidak bisa melarikan diri. Oh, apakah itu benar? Lin Tian tersenyum, dan kemudian seekor ular jatuh di tangan Lin Tian, dan masih membungkus lengan Lin Tian, tetapi tidak menyerang Lin Tian. Tapi Shen Qingyu di sisi lain sangat ketakutan sehingga dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia tidak takut pada ular itu? Mereka semua saling menatap, dan Fu Feng berkata, apakah kamu tidak takut pada mereka? Saya tidak takut. Aku bisa membuat mereka patuh. Lin Tian tersenyum aneh, tetapi semua orang tidak mempercayainya. Tetapi ketika Lin Tian melambaikan tangannya, ular di tangannya terbang keluar, dan kemudian memuntahkan aliran udara merah api, mereka yang membuka topeng merah terbakar pecah satu persatu. Tidak hanya itu, saat berikutnya, orang-orang itu berteriak satu persatu, dan kemudian semuanya merah, seolah-olah terbakar api. Benar-benar ular berbisa. Lari, lari. Tiba-tiba, banyak orang menghilang, dan hari itu, kamu bahkan. Biksu, apakah kamu ingin mencoba? Lin Tian tersenyum dan menatap Du Tian. Du Tian dengan cepat mengumpulkan penutup emas dan menatap, aku tidak bisa menyakitimu. Oh, apakah itu benar? Pada saat ini, beberapa ular melilit Feri, dan kemudian cahaya keemasan keluar dari mulut mereka. Topeng emas itu segera hancur dan takut untuk melompat melintasi langit, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari sini. Lin Tian akhirnya menatap angin yang kaya, dan pria gemuk itu dengan cepat mundur. Saudaraku, ada kata untuk diucapkan. Apakah kamu benar-benar kaya? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan angin kencang mengangguk, ya, saya kaya. Baiklah, kemarilah. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan kamu datang ke sini. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Lin Tian menatap angin yang kaya, tetapi dia tidak mau. Dia selalu merasa bahwa ular-ular ini akan menyerangnya secara tiba-tiba. Siapa yang tahu senyum aneh Lin Tian, dan kemudian dinding di sekitar Fu Feng menggumpal, meninggalkannya dimanapun untuk mundur, sementara pelayan lainnya telah melarikan diri ketakutan. Fu Feng menegur semua jenis orang di sana, brengsek, kamu. Lin Tian sudah datang ke Fu Feng selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, keren. Fu Feng telah menemukan bahwa tembok itu tidak sederhana dan bertanya dengan aneh, siapa kamu? Saat ini, Shen Qingyu juga ketakutan dengan kemampuan Lin Tian. Terutama pada saat dinding bumi mengembun, Shen Qingyu dapat menyimpulkan bahwa bahkan dia tidak dapat menghancurkan dinding. Untuk Fu Feng, dia berjuang dan menunggu Lin Tian menjelaskan. Lin Tian tersenyum dan berkata, menyerah padaku, aku akan membiarkanmu hidup. Menyerah? Anda ingin menaklukkan saya? Fu Feng terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya, bagaimana dengan itu? Jalan napas Fu Feng, apakah kamu tidak takut aku akan meledakkan dewa yang asli? Ledakan diri? Kemudian Anda mencoba. Begitu Fu Feng menggigit giginya, dia benar-benar berniat meledakkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Lin Tian berkedip banyak lubang gelap di sekelilingnya. Kemudian lubang hitam ini mengeluarkan bunyi bip, menembus dinding, dan mengenai Fu Feng. Sebelum Fu Feng benar-benar meledak, dia berteriak seolah-olah jiwanya telah terkena sesuatu. Lin Tian membuka tukiang dan menekankan tangannya di dahi Fu Feng. Jiwa Fu Feng baru saja diserang dan sangat rapuh. Segel jiwa Lin Tian mengambil kesempatan untuk bergegas ke ruang kesadarannya. Angin yang kaya itu ingin melawan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu melawan, aku akan melepaskanmu. Jiwa berangin di ruang sadar gemetar ketakutan, kamu. Menyerah. Fu Feng belum menikmatinya. Dia tidak ingin mati seperti ini, jadi dia dengan cepat berkata, oke, aku akan kembali. Lin Tian tersenyum dan menaklukkannya. Kemudian dia menutup tangannya, membuka matanya dan menatap anginnya sendiri yang kaya. Ayo, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Angin kaya Leng setelah berikutnya beberapa takut mengatakan, katamu. Lin Tian berbicara kepada Fu Feng satu persatu. Ketika Fu Feng menerimanya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, begitu. Silakan, jika Anda punya berita, jangan ragu untuk menghubungi saya. Lin Tian tersenyum aneh. Iya. Fu Feng sekarang patuh, mundur selangkah demi selangkah, dan pergi dengan cepat. Namun, Shen Qingyu menatap Lin Tian dengan aneh, siapa kamu? Mengapa budidaya lisir emas bisa meledak menjadi kekuatan yang begitu mengerikan? Nona Shen, siapa saya? Apakah itu penting? Shen Qingyu ragu-ragu dan melihat sekeliling. Lalu bagaimana kamu bisa membuat ular-ular ini mematuhimu? Sangat sederhana, makhluk roh manapun melihatku, harus memberi jalan. Selesai berkata, Lin Tian maju, dan semua makhluk roh bubar satu persatu seolah-olah mereka melihat raja. Shen Qingyu berpikir bahwa dia terpesona dan berkedip liar. Dia tidak mengejar sampai dia yakin bahwa semua yang dilihatnya itu benar. Dia bertanya kepada Lin Tian bagaimana melakukannya.
Ketika kita mengintip dalam kegelapan, kita menggunakan akal ilahi kita untuk mendeteksi adegan bahwa pasukan binatang roh menyebar untuk lintian satu persatu, dan kita juga terkejut. Kita berbisik kepada diri kita sendiri, ini iblis. Sampai Lintian dan Shen Qingyu pergi jauh, mereka melintasi langit dan mengikuti mereka dalam kegelapan. Namun, mereka tidak berani mendekat. Mereka takut mereka akan dikelilingi oleh makhluk roh oleh Lintian lagi. Dengan cara ini, setelah 3 orang berjalan melewati hutan selama sekitar setengah jam, Lintian secara bertahap merasakan aliran panas, dan Shen Qingyu menatap gunung di depan dan berkata, ada pintu masuknya. Lintian melihat-lihat dan bisa merasakan gelombang panas melompat ke sana. Aku melihatnya. Shen Qingyu khawatir. Gelang saya baru saja diambil di luar pintu masuk, dan api di dalamnya sangat aneh bahkan bisa melelehkan senjata roh dalam sekejap, jadi orang-orang dalam keadaan terganggu tidak bisa masuk. Hal-hal kecil. Kata-kata Lintian membuat Shen Qingyu penasaran. Hal-hal kecil? Lintian tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju, untuk hari itu untuk melihat bahwa tidak ada makhluk roh di sekitar, lalu berani keluar. Melihat Shen Qingyu, yang melintasi langit lagi, memiliki tampilan yang aneh, Lintian tersenyum dan berkata, Biksu, kamu masih di sini. Jika aku tidak datang, kamu akan membunuh lagi. Dutian terpaksa menjelaskan. Lintian tertawa, apakah menurutmu kamu masih memiliki kemampuan untuk menghentikanku membunuh orang di depanku? Dutian malu dengan kata-kata Lintian, tetapi dia bersikeras, selama saya masih di sana, saya akan menghentikannya. Silakan, kalau begitu. Lintian tersenyum, terus bergerak maju, dan akhirnya sampai di sebuah lubang di bawah gunung. Saya bisa melihat sekelompok warna api yang berbeda melilit di dalam lubang. Tuan Muda Lin, Anda bisa melihatnya. Ini semua jenis api, dan lebih mengerikan di dalam. Shen Qingyu menatap api di dalam dan menunjukkan alisnya. Dutian bertanya-tanya mengapa Lintian ingin datang ke tempat ini, tetapi Lintian memandang Shen Qingyu dan tersenyum, kamu di sini. Saya pikir biksu ini bersedia melindungi semua orang. Mendengar ini, Shen Qingyu memandang Lintian dengan aneh, apakah kamu benar-benar ingin? Lintian tersenyum, lalu berjalan ke lubang, dan Shen Qingyu terkejut. Adapun kerutan Dutian, kamu tidak ingin mati, nak? Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia terus bergerak. Ketika dia hendak mencapai pintu masuk gua, tiba-tiba, nyala api itu terbang dan membungkus Lintian. Tapi saat berikutnya, nyala api ini akan hilang. Ini. Shen Qingyu dan Dutian tercengang. Mereka bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Lintian mengabaikan reaksi mereka dan menghilang di dalam gua. Shen Qingyu menarik napas. Api ini benar-benar hal kecil baginya. Setelah secara bertahap menemukan Lintian semakin mengerikan, Dutian mulai sedikit khawatir. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghentikannya membunuh orang di masa depan. Di dalam gua, Lintian menggunakan Raja Api untuk menyerap api satu persatu, membuatnya memasuki tempat itu tanpa api. Sampai Lintian sampai di tepi tangga, lalu turun, dan semakin banyak nyala api, dan warnanya juga berubah dari hijau sebelumnya menjadi cian, atau bahkan biru. Tidak mudah memiliki api biru di sini. Lintian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berjalan jauh, Lintian berdiri di tepi jurang, dan ada api di mana-mana di bawah jurang, dan ada banyak benda mengambang di dalam nyala api. Hal-hal ini, ada batu jiwa api, dan beberapa senjata ajaib mengambang di sana. Lintian menatap batu jiwa api, menerimanya satu persatu, dan kemudian menyerapnya. Setelah bayuan api menggumpal di tubuhnya, dia tertawa, bayuan api, bayuan gelap memilikinya. Saat Lintian hendak pergi, nyala api aneh muncul dari dasar tebing, dan kemudian nyala api itu berubah menjadi pemadam kebakaran besar. Pria berapi-api ini membenci Lintian Dao, siapa itu? Lintian memandang petugas pemadam kebakaran dan berkata sambil tersenyum, ya, saya bisa melihat roh api di sini. Roh api, mirip dengan roh bumi, adalah keberadaan unik dari api yang berbeda, dan bahkan dapat mengendalikan dan menghasilkan api yang berbeda. Jadi hutan memandang petugas pemadam kebakaran, melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pencipta 6 bintang atau kurang. Aku bertanya padamu. Jadilah bawahanku. Kata-kata Lintian membuat pria berapi-api itu menatap dan berkata, jadilah bawahanmu? Wah, kamu pasti sangat gila. Apa? Tidak puas? Lucu, saya roh api bintang 6. Saya bisa membuat api bintang 6 atau kurang. Tapi kamu, seorang pria di alam emas, ingin aku menjadi bawahanmu? Ketika Lintian melihat bahwa roh api itu sedikit gila, dia tersenyum dan berkata, apakah ada kualifikasi? Coba saja. Pada saat ini, Raja Api muncul di Lintian, dan ketika mencapai ungu, bahkan secara bertahap berubah menjadi hitam. Lihat roh api ini, segera tatap mata besar, api 7 bintang berbeda. 7 bintang? Apakah Anda yakin tidak melewatkannya? Pada saat ini, api menjadi hitam. Ini adalah pertama kalinya Lintian mengubah Raja Api menjadi hitam setelah dia kembali ke daratan. Itu juga sebanding dengan 8 kebakaran yang berbeda. Tidak, itu tidak mungkin. Ini 8 bintang.
Lin Tian berkata dengan senyum aneh, jika ada kondisinya, 9 bintang tidak menjadi masalah. Roh api terkejut dan bahkan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Dengan itu, Lin Tian menyingkirkan apinya, dan kemudian menunjuk ke roh api. Tetapi roh api menemukan bahwa tubuhnya tidak terkendali. Ketika dia berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah, dia terkejut, kamu. Dengarkan aku, jadilah baik. Lin Tian tersenyum. Ketika roh api menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak di depan Lin Tian, dia mulai berkata, aku akan mendengarkanmu. Itu saja. Lin Tian tersenyum, lalu mengulurkan tangannya, dan membiarkan roh api menyusup sedikit. Akhirnya, itu berubah menjadi api biru. Dalam nyala api, ada nafas, yang merupakan roh api bintang 6. Lin Tian memegangnya di satu tangan, dan roh api menghilang. Untuk sesaat, suhu daerah sekitarnya turun dengan hebat, dan api aneh yang tersebar di sekitar berangsur-angsur menghilang. Sepertinya roh api ini adalah raja dari ini. Lin Tian tersenyum lalu berbalik. Saat ini, Shen Qingyu dan istrinya, yang berada di luar gua, menemukan bahwa semua api di dalam gua tiba-tiba menghilang, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian keluar, dan Shen Qingyu buru-buru maju dan bertanya, ada apa di dalamnya? Tidak ada yang tersisa. Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata, yang membuat Shen Qingyu sangat bingung, dan Du Tian bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam gua. Siapa? Siapa yang mencuri roh api saya? Shen Qingyu dan Du Tian melihat ke dalam gua satu demi satu, tetapi Lin Tian tidak menyangka ada orang di dalam gua. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, seorang pria berubah menjadi nyala api yang cepat dan muncul dari gua. Melihat pria ini, Du Tian dan Shen Qingyu terkejut. Ini adalah pria paruh baya. Dia terlihat seperti 40 atau 50, dan punggungnya terangkat seolah-olah dia membawa cangkang kura-kura. Pada saat yang sama, beberapa warna api yang berbeda terbang di belakang pria itu. Shen Qingyu terkejut. Tu Fei Yang. Melintasi langit juga merupakan cara yang sangat tidak disengaja, desas-desus, kamu belum mati? Tu Fei Yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Melihat orang lain mengenalnya, dia berkata dengan dingin, apakah kalian bertiga anak muda mencuri Raja Roh Api Bintang 6 saya? Raja Roh Api Bintang 6? Shen Qingyu dan langit silang ini saling memandang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, roh api bintang 6, untuk raja, itu tidak cukup. Tu Fei yang tidak menyangka bahwa alam emas akan berani menantangnya dan menatapnya, wah, Raja Roh Api Bintang 6, dapat menghasilkan api yang berbeda. Apa yang Anda ketahui? Saya khawatir Anda belum pernah melihat Raja Api Bintang 6 yang sebenarnya, tetapi Anda berpikir bahwa orang yang dapat menghasilkan api yang berbeda adalah Raja Api. Lin Tian dengan belak-belakan menyerang sisi lain, dan Tu Fei yang berkata, wah, ketika aku mulai, kamu belum lahir. Apakah itu? Lin Tian tersenyum. Melihat Lin Tian sangat lucu, Tu Fei yang melepaskan nafas yang kuat dan menatap, apa? Apakah Anda tidak setuju? Lin Tian menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin membunuh orang. Ketika Du Tian mendengar ini, dia tahu akan ada masalah. Dia buru-buru menatap Tu Fei yang dan berkata, Tuan Tu, sebaiknya Anda menarik napas. Simpan? Apa pendapatmu tentangku? Hanya Anda? Ingin memesan saya? Kata Tu Fei yang, melotot. Dia mengerikan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Hari itu untuk pengingat hangat Tu Fei yang. Tapi Tu Fei yang tertawa, dan akhirnya tertawa, kalian anak-anak kecil, kamu akan membuatku takut, bukan? Du Tian tahu bahwa Lin Tian mengerikan dan tidak menakuti orang, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, apa yang saya katakan itu benar. Benarkah? Menurutmu apa yang bisa dilakukan alam emas padaku? Tuan Tu, dia benar-benar mengerikan. Tu Fei yang berkata dengan bangga, mengerikan, bukan? Nah, jika dia bisa menahan apiku, aku akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, Tu Fei yang berpikir bahwa dia mengalahkan Lin Tian dengan semua api aneh yang melilit dari 1 bintang menjadi 6 bintang. Tu Fei yang berpikir bahwa ini dapat membuat Lin Tian berkompromi dan takut akan sesuatu, tetapi Lin Tian tidak dapat menahan menggelengkan kepalanya. Ketika Du Tian melihat tatapan Lin Tian, dia tahu bahwa nyala api itu tidak valid untuknya. Seperti yang diharapkan, api yang melilit Lin Tian semuanya, dihancurkan, dan menghilang sekaligus. Tu Fei yang tercengang. Dia buru-buru mengendalikan api, tetapi menemukan bahwa kendalinya terhadap api abnormal tidak valid, dan tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya, dia tidak bisa mengeluarkan api abnormal itu. Wah, kamu, apa yang kamu lakukan pada apiku? Tu Fei yang ketakutan dan mulai berteriak liar. Du Tian dan Shen Qingyu di satu sisi juga ingin tahu, tetapi Lin Tian menertawakan Tu Fei yang dan berkata, jangan dilempar-lempar. Tidak ada gunanya. Aku telah membunuh semua kebakaran aneh itu. Apa? Tu Fei yang menatap. Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, tetapi berbalik dan pergi. Tu Fei sangat marah sehingga dia menggunakan mantra api untuk menjaga Lin Tian tetap di tempatnya. Wah, mau pergi?
Apakah Anda bertanya kepada saya? Tu Fei sangat marah dan dikalahkan sehingga Lin Tian tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan api ini? Nah, ini sihirku. Jika aku suka, aku bisa membuat lebih banyak sihir dan membakarmu sampai mati. Akibatnya, Lin Tian mengabaikan nyala api, berjalan keluar dari nyala api, dan menatap Tu Fei yang tertegun. Apakah kamu ingin melanjutkan? Baik Du Tian dan Shen Qingyu terkejut. Mereka tidak berharap Lin Tian mengabaikan serangan itu. Tu Fei yang tidak mau bertarung dengan telapak tangannya, dan kemudian dia memukul Lin Tian dengan teknik telapak tangan yang besar. Lin Tian tersenyum aneh. Dia juga membuat telapak tangan yang terbakar. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan kemudian kedua kekuatan itu menghilang di udara. 3 orang terkejut di tempat. Secara khusus, Tu Fei yang berkata, itu tidak mungkin. Kekuatanku benar-benar gangguan. Jangan berurusan denganku dengan caramu, karena kamu sama sekali bukan tandinganku. Lin Tian meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Shen Qingyu buru-buru mengikuti, dan Du Tianze memandang Tu Fei yang penuh kejutan dan berkata, Tuan Tu, saya tahu Anda kuat, tetapi orang ini bukan orang biasa. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia. Saya tidak percaya pada kejahatan. Pada saat ini, tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar, dan kemudian hujan api turun di udara, dan kemudian hujan api terbang ke hutan. Lin Tian berhenti dan melihat hujan api di udara. Di mana kamu mempelajari teknik api? Lin Tian berbalik dengan rasa ingin tahu dan menatap Tu Fei yang. Tu Fei yang tidak menjelaskan. Dia hanya mengendalikan api dan hujan dan memukul Lin Tian satu persatu. Saya pikir hujan api dapat dengan mudah menghancurkan Lin Tian, tetapi ketika hujan api melanda Lin Tian, itu seperti hujan biasa yang menghantam Lin Tian. Lin Tian baik-baik saja sama sekali. Tu Fei yang menatap Lin Tian dengan kaget, dan Lin Tian menatapnya dan ragu, Kaisar Teratai Api, siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalnya? Tu Fei yang memandang Lin Tian dengan curiga, dan Lin Tian secara alami tahu bahwa Kaisar Teratai Api, salah satu murid perempuannya, juga merupakan akar roh api dengan bakat luar biasa. Jadi Lin Tianchuan memberinya sihir, yaitu sihir Tianhuo, dan itu bukan eksternal. Tapi sekarang seseorang bahkan tahu cara menggunakan api yang membuat Lin Tian penasaran. Katakan saja padaku bagaimana teknik api datang hari ini. Lin Tian menatap Tu Fei yang dengan tenang. Tu Fei yang berkata dengan aneh, Tianhuo adalah sihir yang tidak tersebar di luar gerbang Tianhuo kami, dan tidak ada yang bisa mematahkannya. Mengapa kamu bisa menolaknya? Tianhuo Men? Lin Tian tidak mendengar tentang ini, dan Tu Fei yang berkata dengan bangga, ya, gerbang api surga kita didirikan oleh Kaisar Huolian, dan Kaisar Huolian adalah murid Agung Lindi. Bagaimana Anda bisa saling mengenal? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bisa yakin bahwa gerbang api surga adalah didirikan oleh Kaisar Huolian, tetapi dia penasaran dan berkata, gerbang Tianshui, saya tahu, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar gerbang api surga. Kaisar Lin Feisheng dan Kaisar Huolian menciptakan gerbang api surga. Bagaimana kamu bisa tahu itu, kamu generasi kecil? Apakah gerbang api langit masih ada? Kata-kata Lin Tian membuat Tu Fei yang terlihat jelek, dan Shen Qingyu berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, Tianhuo Men dikalahkan oleh aliansi Tiangu 10.000 tahun yang lalu, dan akhirnya menjadi sekte tersembunyi. Lin Tian tidak menyangka bahwa Tianhuo Men juga dihancurkan dan mengerutkan kening. Sekarang siapa lagi yang ada di Tianhuo Men? Tu Fei yang mengira aliansi Lin Tian dan Tiangu bersama-sama dan kemudian melotot, wah, aku tidak akan mengkhianati rahasia Tianhuo Men. Apa? Takut aku akan mengeluarkannya? Omong kosong, jika saya tidak bersembunyi dari kura-kura dan cucu itu, saya akan lari ke hutan daerah terlarang untuk bercocok tanam. Tukang daging itu bersenandung. Kalau begitu mari kita mengobrol dengan baik. Ketika Lin Tian melompat, dia terbang ke dalam gua lagi. Du Tian dan Shen Qingyu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tu Fei yang berkata dengan marah, beranikah kamu berbicara denganku? Lihat aku membunuhmu. Tu Fei yang, sebuah lompatan, bergegas ke gua untuk menghentikan Lin Tian. Du Tian dan Shen Qingyu tidak berani masuk tetapi menunggu di luar. Untuk Tu Fei yang, ketika dia bergegas ke sisi lain tebing, dia melihat Lin Tian berdiri di sana, memegang Raja Api Bintang 6 di tangannya. Sangat menyenangkan melihat Tu Fei yang masih hidup. Bagaimanapun, Raja Api ini dapat membuat banyak api yang berbeda. Kaisar Huolian, itu leluhurmu, bukan? Lin Tian berbalik untuk bertanya, Tu Fei yang menatap, omong kosong, pendiri Tianhuo Men. Lin Tian mengangguk. Kalau begitu kamu bisa memanggilku Lao Zu. Tu Fei yang mengira dia salah. Apa? Panggil kakekmu. Wah, apakah kamu keluar dari kepalamu? Orang yang berlatih api benar-benar pemarah. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Tu Fei yang sedang terburu-buru. Wah, beranikah kamu mengatakan aku marah? Percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Lin Tian tersenyum aneh. Pada saat ini, api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi hujan api. Selain itu, hujan api berkumpul bersama dan targetnya adalah Tu Fei yang. Tu Fei yang terkejut. Kamu juga tahu seni api surgawi.
Pada saat ini, Lin Tianxiu berkata, bagaimana menurutmu? Tu Fei yang berkata dengan aneh, bukankah kamu dari Tianhuomen juga? Saya bukan dari Tianshuimen. Saya leluhur Tianshuimen. Gerbang Tianshui? Air. Tidak. Tu Fei yang bertanya-tanya, saya tahu bahwa leluhur Tianshuimen adalah arus, Anda mengatakan Anda adalah leluhur mereka, maka Anda bukan arus, siapa itu? Apakah itu penting? Lin Tian menatap Tu Fei Yang, dan Tu Fei Yang bersenandung, aku tidak peduli siapa kamu, aku harus membersihkanmu. Lin Tian sepertinya tersenyum. Pada saat ini, Lin Tian dikelilingi oleh api, dan api ini berubah menjadi bunga teratai. Ini teknik teratai api. Keterampilan teratai api adalah sejenis sihir pertahanan sistem kebakaran, dan sangat sulit untuk dipelajari. Hanya ada 2 orang yang bertemu tahun itu, satu adalah Lin Tian, yang lainnya adalah muridnya, Kaisar Teratai Api. Keterampilan teratai api ini diciptakan oleh Lin Tian atas nama muridnya. Ketika Tu Fei Yang melihat keterampilan teratai api ini, dia terkejut dan bahkan tidak berani membuat saluran. Tidak mungkin, kami menembakkan keterampilan Lotus di Tianhuomen, tidak ada yang pernah mempelajarinya. Bagaimana kamu bisa? Saya telah mengatakan bahwa saya adalah leluhur Anda. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Tu Fei Yang ketakutan, apakah itu bagian dari seorang pria besar di Tianhuomen? Jadi Tu Fei Yang melihat warna Lin Tianshen, dan mulai bertanya dengan sedikit ketakutan, kamu adalah pria Tianhuomen saya. Kamu tidak peduli siapa aku, tetapi kamu menjawab jika kamu mau. Tu Fei Yang takut terjebak, jadi dia ragu-ragu dan berkata, bukannya aku tidak mengenalimu, itu karena kami Tianhuomen telah putus, dan kami hanya bisa bersembunyi seperti tikus di mana-mana. Mengapa? Mengapa lagi? Itulah hari ketika Liga Kuno membenci Tianhuomen kita. Selama itu adalah orang-orang Tianhuomen, Liga Tianghu dan Doglek CL-nya-an, mereka mengejar kami untuk bertarung dan membunuh satu persatu. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, hanya karena mereka mengejarmu, apakah kamu lebih suka bersembunyi daripada keluar? Aku tidak bisa menahannya. Saya ingin hidup. Tu Fei Yang berkata tanpa daya, dan Lin Tian mengangguk dan berkata, mulai hari ini, saya adalah leluhur Anda, dan Anda, yang bertugas mengumpulkan orang-orang dari Tianhuomen. Apa? Berkumpul? Apakah Anda menunggu untuk dipukuli oleh aliansi zaman kuno dan Doglek itu? Tu Fei Yang langsung ketakutan. Dia juga waspada terhadap Lin Tian. Dia takut dikirim oleh aliansi surga dan zaman kuno. Melihat Tu Fei Yang seperti itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Masih meragukan saya? Tiba-tiba, Anda keluar dan mengatakan Anda ingin menjadi leluhur saya, dan Anda ingin saya mengumpulkan orang-orang di Tianhuomen. Kamu bodoh, dan kamu akan merasa ada masalah. Tu Fei Yang menatap Lin Tian dengan aneh dan berkata. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, katakan padaku, di mana pemimpin sekte Tianhuo? Kepala sekolah? Saya tidak tahu di mana itu. Tu Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak tahu. Lin Tian menatap Tu Fei Yang lama sekali dan berkata, mari kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa mengenali saya sebagai leluhur? Tu Fei Yang berkata dengan aneh, apakah kamu benar-benar ingin menjadi leluhurku? Ya, aku akan membiarkan pintunya terbuka sepanjang hari. Mendengar ini, Tu Fei Yang mengira Lin Tian sedang berbicara dan tertawa, tetapi dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Apakah kamu tidak percaya? Tu Fei Yang berkata, jika kamu mau, itu pembohong. Jika Anda mau, itu pembohong. Lin Tian melambai, dan 6 raja percikan kembali ke Tu Fei Yang. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku sebentar. Kapan kamu ingin memanggilku leluhur, kamu bisa memanggilku lagi. Dengan itu, Lin Tian keluar dari gua, dan Tu Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, siapa orang ini? Pada saat ini, Lin Tian Bian berjalan, jika Anda ingin membuat Tianhuomen bangkit dan menghancurkan aliansi antara surga dan zaman kuno, ikuti kami. Jika Anda hanya ingin terus bersembunyi di sini, maka Anda akan bersembunyi. Aku tidak akan menghentikanmu. Tu Fei Yang kaget saat mendengar ini. Apakah dia gila? Lin Tian mengabaikan reaksinya dan datang ke gua. Shen Qingyu buru-buru bertanya, bagaimana dengan Tuan Tu, Tuan Lin? Entahlah. Ayo pergi. Lin Tian sedang tidak dalam mood yang baik, dan bahkan memiliki semacam kemarahan yang tidak bisa dijelaskan. Shen Qingyu bergegas menyusulnya, sementara Du Tian mengikutinya diam-diam. Dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Tu Fei Yang akan mengikutinya. Nona Shen, ceritakan tentang Tianhuomen. Lin Tian akhirnya tidak bisa membantu tetapi meminta Shen Qingyu ke satu sisi. Shen Qingyu akan dengan senang hati menjelaskan, Tianhuomen didirikan oleh Kaisar Huolian, tetapi 10.000 tahun yang lalu, aliansi Tianghu menghancurkan gerbang Tianshui besar pertama, dan Kaisar Huolian tidak dapat melihatnya. Dia membawa Tianhuomen untuk menyerang aliansi Tianghu secara diam-diam. Namun, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia terbunuh. Si ke depan, aliansi Tianghu sangat membenci Tianhuomen, dan memerintahkan agar Tianhuomen disiangi, bahkan diancam, siapa yang akan menambahkan jika Anda memasuki gerbang api, Anda akan melawan aliansi kuno.
Pergi ke gerbang api dan berperang melawan mereka? Ya, dapat dikatakan bahwa gerbang Tianshui lebih buruk daripada gerbang Tianshui. Bagaimanapun, gerbang Tianshui dapat menerima orang sesuka hati, tetapi telah menjadi tikus jalanan. Bahkan banyak murid di luar, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka berasal dari gerbang Tianshui, jadi mereka hanya bisa bersembunyi. Lin Tian mengerti dan bertanya, bagaimana dengan Tu Fei yang ini? Terkenal? Ya, bertahun-tahun yang lalu, dia memenangkan tempat pertama di area kompetisi, tetapi dia tidak pergi ke Jalan Fengxian, tetapi membunuh sekelompok orang aliansi Tiangu, jadi di Gunung Fengxian, aliansi Tiangu dan sekte lain mencarinya kemana-mana. Setelah mendengar ini, Lin Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, itu semacam tulang punggung. Tulang punggung? Shen Qingyu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Du Tian berkata, Tu Fei yang ini, dibandingkan denganmu, hanya membunuh orang. Apa yang kamu lakukan ketika seseorang membunuhnya? Lin Tian menatap langit silang putih satu mata ini. Saya yakin itu hanya kurangnya kemampuan, katanya ragu-ragu. Lin Tian terlalu malas untuk berbicara dengannya, tetapi Du Tianxin berkata dalam diam, saya pasti akan menjadi lebih kuat, sehingga Anda tidak akan membunuh lagi. Tetapi pada saat ini, Tu Fei yang berubah menjadi nyala api dan jatuh di depan Lin Tianxan. Shen Qingyu dan Du Tian berpikir bahwa dia akan merepotkan Lin Tian lagi, dan segera menunjukkan ekspresi aneh.